Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halizazia Maudah Muhajir dengan NIM 16083020083. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Etika dan Humas Pers, Bapak Anisul Fuad, yang telah membimbing kami hingga saat ini. Di video kali ini, saya akan mengerjakan ulangan akhir semester saya dengan mengangkat judul berita, yaitu adalah intimidasi jurnalis di acara 212, pelanggaran UU Pers dan pidana, di mana berita tersebut diterbitkan oleh Tirto ID. Pada berita yang telah disampaikan pada saat waktu itu, di mana pada malam Munajat 212 ada seorang wartawan yang diintimidasi yang berinisial S, bertepatan di Monas, Jakarta 21/2/2019 pada waktu malam, di mana berdasarkan berita yang telah ada, wartawan tersebut dicekik, dicakar, dan bajunya ditarik-tarik. Dengan itu, keselamatan jurnalis ketika meliput sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, masuklah ke dalam pelanggaran pers dan pidana. Semua berawal ketika beberapa orang dituduh sebagai copet, di mana panitia yang berada di lokasi tersebut melihat dan menangkap si copet itu yang berinisial S yang ada di dekat titik peristiwa, mengabadikannya lewat gawai. Padahal salah satu penyelenggara Laskar Pemuda Islam LPI telah melarangnya. Pelanggaran ini berlaku untuk semua jurnalis yang mencoba mendekati ke lokasi kejadian. Akan tetapi, si S kebetulan paling dekat dengan kejadian dan merekam di lokasi kericuhan. Mungkin orang LPI sadar kalau si S ini merekam full. LPI tersebut sadar bahwa yang berinisial S tersebut merekam full video kejadian pada saat waktu itu terjadi. Sempat ada perlakuan kasar kepada si S, yaitu adalah dicekik, dicakar, kemudian bajunya ditarik-tarik. Nah, ini adalah bukan kali pertamanya kejadian ini terjadi ya. Keberingasan masa itu adalah pelanggaran terhadap UU Pers. Demikian atau Direktur LBH Pers Ade Wahyudin berkata bahwa modelnya serupa. Intimidasi dan penghapusan paksa rekaman ini sebenarnya sudah masuk tindakan pidana menurut UU Pers, kata Ade kepada reporter Tirto. Karena kenapa? Setiap keselamatan jurnalis ketika meliput itu sudah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, segala kekerasan terhadap mereka patut diproses. Jadi, apabila terjadi suatu kekerasan kepada seorang jurnalis pada saat meliput dan lain sebagainya, mereka sudah dapat. Dengan begitu, ada yang mengatakan bahwa modelnya serupa karena ini memang bukan kasus pertama. Pada 2 November 2018, lagi-lagi jurnalis Detik diintimidasi ketika meliput aksi Bela Tauhid 2 di Jakarta, di mana tepatnya karena dituduh memfoto sampah. Oleh karena itu, untuk apa Anda potret itu sampah? Ada yang berkata seperti itu. Seseorang yang terekam di video dengan nada tinggi, coba lihat name tag-nya, Detik. Coba lihat ini intimidasinya, tolong difoto dong identitasnya, kata yang lain juga dengan nada marah. Karena dengan adanya kekerasan yang terjadi kepada yang berinisial S ini, ada yang merasa tidak berkenan karena sudah masuk ke dalam undang-undang UU dan Pers.
Reporter Tirto pun pernah mengalami hal serupa ketika meliput ke markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat 30 November 2016, di mana sama seperti kasus-kasus lain, reporter Tirto dihardik dan diminta menghapus seluruh file liputan. Bahu dan bagian belakang kepala reporter Tirto dipukul, meski yang bersangkutan sudah berkali-kali bilang belum membuat laporan atau memfoto apa-apa. Suatu pelanggaran hukum di mana semua peristiwa ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tepatnya pasal 4. Di sana disebut di mana kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negaranya. Yang dimaksud dalam pasal ini seperti tertulis pada bagian penjelasan adalah pers bebas dari tindakan pencegahan pelanggaran dan penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin, di mana sanksi diatur dalam pasal 18. Di sana disebut kalau siapa saja yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambatnya kemerdekaan pers dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Bukan cuma itu, pengeroyokan dan penganiayaan juga termasuk tindakan pidana berdasarkan pasal 170 KUHP. Hukumannya paling lama 5 tahun dan 6 bulan. Si S sendiri akan segera melaporkan kasus ini ke polisi, demikian rilis resmi dari Detik saat ini, dan masih trauma sehingga tidak bisa memberikan keterangan yang lebih jelas. Di mana Sekretaris MUI Jakarta Nanda Khairiyah mengatakan kasus tersebut adalah contoh lose control, dan MUI Jakarta selaku salah satu panitia selain lembaga dakwah FPI menyatakan bahwa menyesal atas kejadian itu. Ada beberapa yang lose control, kami masih membicarakan itu karena rencana rapat kemungkinan besok atau Senin, kata Nanda kepada reporter Tirto. Terkait dengan pelanggaran yang akan dilakukan S dan Detik, Nanda mengaku itu memang perlu dilakukan, di mana kami mendukung pengutusan tuntas siapa pelaku sampai ke akar-akarnya, penyebabnya apa segala macam yang diselesaikan. Mungkin seperti itu yang terlampir dalam berita yang telah diupload oleh Tirto ID. Jadi sudah jelas ya, dari kasus tersebut pelanggaran dan UU persnya adalah di mana seorang wartawan atau jurnalis yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yaitu adalah dicekik, dicakar, dan bajunya ditarik-tarik dikarenakan dia telah meliput suatu kejadian, yaitu pencopetan yang berada di acara malam munajat 212. Di situ sudah jelas karena seorang wartawan tersebut mendapatkan perilaku yang tidak baik dan telah masuk ke dalam undang-undang pers dan pidana. Perlakuan tersebut adalah melanggar undang-undang, yaitu undang-undangnya adalah nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan pasal 4, dan juga sanksi yang diatur dalam pasal 18, yang dimana di sana disebut kalau siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tindakan yang terhambatnya kemerdekaan pers, maka dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, Bapak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih banyak juga karena Bapak sudah membimbing kami hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.